Kembali lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Setelah tadi kita membahas tentang angkot setan di daerah Cileunyi dan Jatinangor, selanjutnya kita saat ini akan membahas tentang angkot misterius Klender yang mempunyai aroma kematian di malam kerusuhan. Pada malam tanggal 15 Mei tahun 1998 adalah sebuah noda hitam dalam sejarah Jakarta, khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar Mall Klender. Peristiwa kerusuhan besar-besaran ini meninggalkan jejak kericuhan, dan yang paling mengerikan adalah penemuan jasad sekitar 450 jasad yang hangus terbakar di dalam mal tersebut. Saat tragedi itu, aura mistis yang kelam selalu menyelimuti area Klender yang membuat banyak orang memilih untuk menghindarinya, bahkan di siang hari. Namun, ada satu malam, jauh setelah kobaran api padam, di mana seorang pemuda harus berhadapan langsung dengan kengerian yang tersembunyi di balik reruntuhan. Kisah ini berpusat pada seorang pemuda yang malam itu baru saja pulang dari rumah temannya di daerah Buaran. Tujuannya adalah ke Rawamangun, dan seperti biasa, ia menaiki angkot bernomor 27 jurusan Buaran Rawamangun. Malam itu terasa dingin dan sunyi, berbeda dari hiruk-pikuk Jakarta yang biasanya tak pernah mati. Saat angkot melintasi area Buaran yang masih remang-remang, beberapa penumpang pun naik. Mereka masuk satu persatu, mengisi beberapa kursi kosong angkot tersebut. Pemuda itu tidak terlalu memperhatikan wajah mereka, hanya merasakan kehadiran beberapa orang di sekelilingnya. Tidak ada obrolan sepanjang jalan, tidak ada tawa, hanya menyisakan keheningan yang tersisa. Angkot pun terus melaju membelah kegelapan malam. Ketika mendekati kawasan Mall Klender, sebuah lokasi yang seharusnya ia hindari dan dihindari oleh banyak orang karena sejarahnya yang kelam, keanehan mulai terjadi. Secara tiba-tiba, tanpa ada yang menekan bel atau memberikan isyarat untuk turun, beberapa penumpang di dalam angkot turun begitu saja. Mereka melangkah keluar, langkah kaki mereka tak bersuara. Dan yang lebih mencengangkan, mereka semua berjalan masuk ke dalam reruntuhan Mall Klender yang masih hangus. Pemuda itu yang sedari tadi diliputi dengan rasa bingung, mencoba melirik penumpang lain yang masih tersisa di dalam angkot. Seketika, matanya membelalak ketakutan. Ia melihat dengan sangat jelas bagaimana kulit dan bentuk tubuh para penumpang di sampingnya, di depannya, di sekelilingnya, mendadak berubah menjadi hitam gosong. Seiring dengan transformasi mengerikan itu, sebuah aroma menusuk di hidungnya. Bau yang paling menakutkan mulai tercium seperti bau daging yang terbakar. Jantung pemuda itu pun berdebar tak karuan, seolah ingin melompat dari dadanya saking ia terkejutnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tubuhnya pun bukan lagi ketakutan dengan melihat cerita yang beredar. Ini adalah kenyataan pahit yang langsung dirinya alami. Penumpang-penumpang itu yang tadinya terlihat normal, kini menjelma menjadi sosok-sosok mengerikan dengan kulit hangus seperti baru saja
lolos dari kobaran api. Bau anyir daging yang sedang terbakar menusuk indera penciuman yang semakin menguatkan kengerian yang ia rasakan. Rasanya, ia ingin sekali berteriak, ingin sekali melarikan diri. Namun, entah mengapa tubuhnya terasa kaku, terpaku dalam ketakutan yang sangat mencekam. Angkot itu terasa seperti sebuah jebakan maut, sebuah wadah yang mengangkut arwah-arwah penasaran dari tragedi yang terjadi di masa lalu. Setiap detik terasa abadi, diwarnai oleh pemandangan sosok-sosok hangus di sekelilingnya dan aroma kematian yang sangat pekat. Kisah angkot ini menjadi pengingat akan kengerian bahwa kadangkala batas antara hidup dan mati, antara dunia nyata dan dunia mistis bisa menjadi sangat tipis dan sangat berdekatan, terutama di tempat-tempat yang pernah menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang sangat besar dan mencekam. Dan bagi pemuda itu, malam itu bukanlah sekedar malam biasa, bukan juga sekedar perjalanan pulang, melainkan sebuah perjumpaan dengan bayangan-bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar padam. Kita telah melakukan perjalanan melintasi lorong waktu dan dimensi yang berbeda, menyelami kisah-kisah kelam dan misteri yang menyelimuti sarana transportasi kita. Mulai dari tragedi Bintaro yang sangat membekas, yang meninggalkan bekas luka mendalam dalam sejarah perkeretaapian Indonesia, hingga bisikan-bisikan horor tentang hantu kereta Manggarai yang bergentayangan di jantung ibu kota. Dan terakhir, angkot jelmaan yang menghantui jalanan Bandung. Setiap cerita ini dengan caranya sendiri mengingatkan kita bahwa rutinitas dan modernitas selalu ada tabir misteri yang menunggu untuk disingkap. Kisah-kisah seperti ini, meskipun dianggap sekedar mitos atau bualan semata, sebenarnya memiliki makna yang lebih mendalam. Mereka bukan hanya sekedar cerita kelam untuk menakut-nakuti, tetapi juga sebagai cerminan dari trauma, sebuah peringatan yang tak tertulis akan bahayanya yang mungkin luput dari perhatian, atau bahkan adalah sebuah cara dari masyarakat untuk memproses kesedihan dan kebingungan di hadapan peristiwa yang tragis dan yang tak terjelaskan. Dari kelalaian kecelakaan tragis yang merupakan kelalaian manusia hingga penampakan sosok-sosok gaib yang dipercaya masih bersemayam, semua cerita dan narasi ini menggarisbawahi satu hal, Sobat Mistis, bahwa batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata seringkali sangat berdekatan. Rel kereta api, jalanan sepi, dan stasiun yang ramai bisa jadi adalah salah satu panggung bagi pertemuan tak terduga dengan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh mata kita. Dan begitulah Sobat Mistis, perjalanan kita dalam menguak misteri malam kali ini harus berakhir hari ini. Semoga kisah-kisah yang kami sajikan dapat menambah wawasan Sobat Mistis tentang legenda urban yang hidup di lingkungan kita, sekaligus mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menghargai setiap detik dari kehidupan. Terima kasih telah menemani kita di misteri malam kali ini.
Seperti biasa, Sobat Mistis boleh untuk mengirimkan pengalaman pribadi Sobat Mistis bisa lewat email di bawah ini atau langsung aja DM ke Instagram kita di @bandungtv38 karena selanjutnya cerita kalian yang akan kita dengarkan. Nantikan episode dengan berbagai macam misteri dan bahasan yang jauh sulit untuk diterka. Saya, Dewi Ayu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma.